cerdasnya Pak Ganjar yang ngasih kuliah gratis ke Pak Prabowo yang nggak paham masalah stunting. Bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia? Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas, ini lebih bahaya lagi nanti. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari cerdasnya Pak Ganjar yang ngasih kuliah gratis ke Pak Prabowo yang nggak paham masalah stunting. Tadi sudah lihat ya cuplikan video yang ada di depan tadi. Itu adalah cuplikan video debat semalam, bagaimana ketika Pak Prabowo kemudian memberikan pertanyaan kepada Pak Ganjar. Meskipun kita akui secara keseluruhan, debat pamungkas semalam, tanggal 4 Februari, itu adalah debat paling membosankan bagi kita semua selama gelaran debat 5 kali ini. Karena di sana tidak ada saling sindir, tidak ada saling serang. Meskipun ada beberapa part ketika Pak Ganjar kemudian Pak Anies berusaha menyindir atau menyerang, tapi bukan ke Pak Prabowo, kepada pemerintahan sekarang, lebih ke arah sana. Tapi kalau misalkan kita melihat semalam secara keseluruhan itu adalah debat paling sopan yang kita lihat selama gelaran debat. Justru masih lebih menarik debat antara cawapres, debat yang sebelumnya. Meskipun banyak gimmick-gimmick nggak sopan. Tapi itu lebih menarik, lebih enak untuk ditonton. Sementara debat semalam lebih banyak setujunya, kemudian tukar pikiran, lalu kemudian saling support pendapat. Jadi kalau bagi saya bukan sebuah debat yang harusnya kita tonton sebagai debat pamungkas. Tapi di sisi lain, kita juga bisa melihat seperti cuplikan video tadi, bagaimana ketika Pak Prabowo kemudian berusaha ingin mengajari kepada Pak Ganjar, setuju nggak dengan program pemberian makan gratis yang kami tawarkan untuk pencegahan stunting. Tapi ketika kemudian Pak Ganjar memberikan statement bahwa kalau misalkan makan gratis ini diberikan kepada anak-anak usia sekolah untuk mencegah stunting, sangat amat nggak setuju. Ya memang benar, stunting itu sudah harusnya dicegah, bukan diobati. Sekarang begini, ketika Pak Ganjar menyampaikan bahwa ini jauh sebelum ibu hamil, itu memang sudah harus diperhatikan. Bagaimana ketika mereka sudah masuk usia matang untuk menikah, makanya menghindari pernikahan dini. Di usia-usia matang, di atas 19 tahun, ini lebih prepare untuk mempersiapkan segala macam. Secara fisik juga sudah mendukung, kemudian secara mental, emosional juga sudah mendukung. Itu yang memang harus dipersiapkan. Nah, ketika calon pengantin ini kemudian nanti akan melakukan pernikahan, diberikan kemudian pelatihan, pendidikan, bagaimana juga diberikan imunisasi yang kemudian nanti untuk mencegah berbagai macam penyakit yang datang ketika masa kehamilan. Gizi yang juga dipenuhi untuk ibu hamil. Itu untuk mencegah stunting. Sementara program makan gratis yang diberikan oleh Prabowo Subianto, program-programnya, itu adalah program untuk pengurangan gizi buruk memang. Ketika anak-anak di usia sekolah, kemudian diberikan makan siang gratis, diberikan susu gratis yang kemudian mengandung banyak gula. Ini kan memang untuk memperbaiki gizi, bukan untuk
pencegahan stunting. Dan ingat, stunting itu kalau misalkan anak sudah lahir dengan kondisi stunting, sampai kapanpun seumur hidup tidak akan bisa diperbaiki, tidak akan bisa diobati. Dia tumbuh kemudian tidak sama dengan anak-anak yang lain, tingginya kemudian tidak sama, lalu secara kecerdasan emosional juga tidak sama. Seumur hidup tidak bisa diapa-apain. Makanya itu memang harus dicegah jauh-jauh hari sejak dini sebelum orang tuanya menikah. Nah, kalau misalkan memang program Pak Prabowo ini memberikan makan gratis untuk mencegah stunting, salah besar. Benar, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin, bahwa itu adalah untuk mengurangi gizi buruk. Asalkan jangan terlalu diberi makan, terlalu banyak, terlalu kenyang. Akhirnya nanti jadi obesitas. Nah, itu kan juga jadi berbahaya lagi, timbul penyakit yang lainnya lagi. Dan ini yang tidak dipahami oleh Pak Prabowo. Bagaimana selama ini, selama kampanye, kemudian mengglorifikasi tentang pencegahan stunting, tapi programnya yang dilakukan adalah pemberian makan gratis. Ini memang sangat amat nggak nyambung. Nah, di debat semalam, Pak Ganjar kemudian memberikan kuliah gratis kepada Pak Prabowo di hadapan jutaan masyarakat Indonesia yang menyaksikan debat semalam. Bagaimana sebetulnya program yang diinisiasi oleh pasangan nomor 2 ini, mereka sendiri tidak paham. Ketika kemudian di mana-mana wakilnya juga Gibran ini kemudian membagikan susu gratis dengan program ingin memberikan makan gratis dengan anggaran yang kita tahu yang dianggarkan lebih dari 450 triliun per tahun. Ternyata programnya ini juga sangat amat jauh dari harapan. Ini belum terrealisasi loh. Sudah harusnya berterima kasih kepada Pak Ganjar bahwa program kalian ini dikoreksi oleh Pak Ganjar. Salah sasaran, makanya sama Pak Ganjar dibenerin. Untuk mencegah stunting, bukan diberikan makan gratis, bukan diberikan susu gratis, bahwa pencegahan itu jauh sebelum anak ini lahir, jauh sebelum sang orang tua ini menikah. Nah, ini yang Pak Prabowo kemudian nggak paham sebetulnya. Kita jadi tahu, dengan debat semalam, kita jadi melihat, kita jadi tahu bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini tentang makan gratis, tentang susu gratis, sebetulnya bukan untuk mencegah stunting sebetulnya, tapi untuk menggemukkan kroni-kroninya. Karena apa? Karena dengan anggaran yang begitu besar, 450 triliun per tahun, bayangkan berapa dana yang nanti kira-kira bisa dibuat arisan. Apalagi kalau misalkan nanti pemenang tender ini adalah perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan milik kroni-kroninya, milik saudara-saudaranya, milik kerabat-kerabatnya, apa yang terjadi? Bahkan beberapa waktu yang lalu, program ini belum jalan, itu sudah banyak yang rebutan untuk proyek program ini, pemberian makan gratis dan susu gratis. Vendor-vendor ini pada rebutan. Bayangkan, ini akan menjadi proyek bancaan. Makanya bagaimana Prabowo ini tidak paham apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, yang penting pemberian makan gratis, dan itu nanti bisa dibuat bancaan dengan dana yang gila-gilaan luar biasa besar itu. Jadi kalau saya melihat apa yang di pikiran Prabowo selama ini, memang sepertinya adalah cuman bagaimana supaya ini ada anggarannya, lalu kemudian anggaran ini bisa dimainkan, sama juga ketika Pak Ganjar menanyakan tentang internet gratis. Dia kan juga mengatakan bahwa lebih penting makan gratis. Karena apa? Kalau makan gratis, dananya kan luar biasa. Nanti bisa buat arisan. Nah, untuk masalah internet gratis, ini kita bahas di video yang lainnya. Tapi yang jelas, di sini, bahwa kita benar-benar dibukakan mata kita, bahwa ini loh, Pak Prabowo, programnya tentang makan gratis itu sebetulnya dia sangat amat nggak paham dengan apa yang disampaikan. Terbukti semalam sudah dikoreksi oleh Pak Ganjar dan dilihat di depan publik dengan jutaan orang yang menyaksikan debat kemarin. Jadi buat kalian yang saat ini masih getol kepingin memilih Pak Prabowo, kemudian membela Pak Prabowo dengan apapun kesalahannya, kalian masih ngotot dengan pernyataan Pak Prabowo semalam bahwa kita dipertontonkan
Pak Prabowo tidak paham dengan programnya sendiri. Lalu seperti ini apakah layak untuk menjadi presiden kita? Kalau bagi saya sangat amat nggak layak. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk Pak Ganjar yang muliai Pak Prabowo. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Apapun masalahnya, solusinya makan gratis.